Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya tak ku nyatakan besar setia-Mu walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan Tuhan nyatalah bagi tiada pernah sedetikpun Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layani sembah.
benar Tuhan, hanya Kau Juru Selamat kami yang selalu setia dalam menemani setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat karunia kesehatan bagi setiap malam hari ini, untuk kami boleh bersama memuji Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami syakakan hati kami yang terbaik Tuhan, sedikit setiap hati kami untuk kami mau menerima firman. Maka bibir dengan hamba-Mu Tuhan dan dapat memberitakan firman-Mu dengan sederhana, sehingga kami boleh melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena kita boleh bersama-sama berkumpul tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama hari ini untuk sama-sama merenungkan, mempelajari tentang firman Tuhan yang berjudul Iman yang Hidup lewat Teladan Musa. Setiap orang, bahkan seorang yang hebat sekalipun, pasti memiliki ketakutan ya. Apapun pangkatnya, apapun golongannya, apapun status sosialnya, pasti semua punya ketakutan. Bahkan seorang presiden sekalipun mungkin juga punya ketakutan. Dan ada sesuatu hal yang pasti membuat dirinya merasa tidak berdaya. Musa yang dikenal sebagai seorang pemimpin besar Israel juga memiliki ketakutan. Tetapi firman Tuhan mencatatnya. Karena iman, ia berhasil mengatasi ketakutannya. Boleh slide selanjutnya. Seorang pemimpin yang besar seperti Musa pun juga memiliki ketakutan. Tapi firman mencatat bahwa karena iman, ia berhasil mengatasi ketakutannya. Maka iman yang diteladankan oleh Musa inilah yang hendak bersama malam hari ini untuk kita sama-sama belajar, untuk bisa kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-24 sampai ke-29. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil, dan kita akan bertemu di ayat 29 untuk kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat cerita tentang Musa itu memiliki segala kenyamanan di Mesir, Bapak Ibu Saudara ya. Dia adalah anak angkat dari putri Fir'aun. Namun kehidupan mewah dan megah tidak membuatnya lupa akan identitas dirinya yang sebenarnya. Untuk melindunginya dari kekejaman Raja Mesir saat dia masih bayi ya, saat masih kecil, keluarganya menyembunyikannya selama 3 bulan. Setelah dirasa tidak mungkin menyembunyikannya lama lagi, orang tuanya menghanyutkan bayi Musa di dalam keranjang di Sungai Nil. Kalau kita ingat kembali cerita pada masa sekolah minggu dulu, ada bayi yang dihanyutkan di Sungai Nil, itu adalah Musa. Kemudian dengan harapan ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan ternyata memang bayi Musa itu ditemukan oleh putri Fir'aun dan diadopsi sebagai anak, kemudian dibesarkan di lingkungan istana.
Pembacaan ayat yang baru saja kita baca bersama-sama yaitu pada Ibrani 11 ya. Kalau kita buka Ibrani 11 pada pasal 11 ini tuh adalah kumpulan saksi-saksi iman ya. Bisa dikatakan adalah the whole of faith. Jadi di mana pada pasal 11 Ibrani ini kita bisa melihat banyak contoh-contoh iman yang dapat kita pelajari. Di mana salah satunya adalah iman dari Musa ini ya. Iman itu penuh dengan, kalau kita bicara soal iman itu penuh dengan resiko. Kenapa? Karena iman itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Kita harus membuat sebuah keputusan atas sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Atas sesuatu yang bisa kita lihat saja, kadang kita masih bimbang untuk dapat mempercayai atau tidak mempercayai suatu hal. Apalagi kalau kita bicara soal iman. Iman itu invisible. Iman itu soal kepercayaan yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Tapi kita harus berani mengambil keputusan. Saya mau mengimani ini enggak sih? Saya mau mengimani ini atau tidak? Itu adalah iman. Jadi itu adalah sesuatu yang penuh resiko karena kita tidak bisa melihatnya. Sehingga banyak orang yang menjauh dari iman karena tidak mempercayai. Sebab mereka tidak bisa melihat hal tersebut. Namun di sisi lain, tanpa iman tidak mungkin seseorang dapat memuliakan Allah. Itulah sebabnya seringkali Tuhan mendidik kita dengan cara memasukkan kita ke dalam beberapa masalah mungkin atau beberapa pilihan yang kita itu tidak bisa sadari, kita tidak bisa pilih. Namun kita bisa belajar dari persoalan tersebut untuk kita dapat hidup dengan iman. Malam hari ini bersama kita akan belajar tentang iman yang diteladankan oleh Musa. Iman sendiri membuat Musa bertindak dalam iman. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini terkait iman yang membuat Musa bertindak dalam kisah hidupnya. Yang pertama adalah Musa memandang kekekalan. Kalau kita bicara soal Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, dikatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada Musa. Katakan sebelumnya ayat 24 sampai 26. Bahwa dia menolak untuk disebut sebagai anak putri Fir'aun. Dia lebih suka menderita sengsara daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada Musa. Musa menganggap bahwa penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan daripada dia sebagai putri Fir'aun, sebagai anak yang adopsi oleh putri Fir'aun. Dia memiliki tentu saja punya privilege, punya harta yang berlimpah sebab dia adalah anak angkat dari putri Fir'aun, tapi dia memilih untuk keluar, untuk menolak dipanggil sebagai anak putri Fir'aun dan dia memilih untuk bersama dengan umat Israel. Inilah yang harus dipilih oleh Musa setelah ia dewasa. Ia menolak untuk menjadi putri Fir'aun, anak adopsi putri Fir'aun atau anak angkat putri Fir'aun yang hidup dalam dosa dan hidup dalam penyembahan berhala. Musa lebih memilih hidup menderita bersama dengan orang-orang percaya saat dia, yaitu bangsa Israel. Walaupun ia harus hidup menderita, tetapi inilah iman yang membuat Musa dapat memilih pilihan yang tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yaitu memimpin bangsa Israel. Ada kalanya dalam kehidupan kita pun kita harus membuat keputusan iman untuk dapat memilih pilihan yang tepat. Walaupun mungkin resiko yang kita alami itu haruslah sebuah penderitaan dan pikul salib, tapi di balik semuanya itu pasti ada berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam dunia ini kita harus dihadapkan dengan pilihan lebih enak untuk menjadi orang yang tidak percaya. Mungkin kalau kita bukan orang Kristen nanti lebih dipermudah dalam pekerjaan ini.
bosku misalnya bukan orang Kristen, aku ikut-ikut deh, nggak jadi orang Kristen, ikut kayak bosku aja supaya hidupnya lebih mudah. Karena kita diperhadapkan terhadap pilihan yang seperti itu. Saat itulah iman kita, itu Tuhan mau kasih pelajaran tentang yang namanya iman. Bahwa di dalam dunia ini kita harus memandang yang namanya kekekalan. Seperti Musa, di balik semua harta yang melimpah, privilege yang dia terima sebagai anak angkat seorang putri Firaun, ia memilih untuk menjadi orang yang tidak mau menyembah berhala, tapi memilih kesengsaraan karena di depannya Musa tahu bahwa yang ia sedang tuju adalah kekekalan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Itu adalah poin yang pertama. Poin kedua yang disampaikan dalam pembacaan firman hari ini adalah bahwa Musa memiliki keberanian. Iman membuat kita berani meninggalkan hidup lama kita. Hal ini dapat kita lihat pada Ibrani 11 ayat 27 yang sudah kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Dikatakan bahwa karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sama seperti Musa, Bapak Ibu Saudara, ia telah berani meninggalkan Mesir. Mesir itu dapat diartikan pada pembacaan hari ini adalah kehidupan lama dari seorang Musa, ya, dari dia bayi hanya di Sungai Nil, kemudian diadopsi oleh putri Firaun. Tentunya dalam perkembangan hidupnya itu dia merasakan kemewahan, merasakan hal-hal yang menyenangkan ya secara duniawi. Tapi dia memutuskan bahwa dia harus meninggalkan masa lalu itu. Masa lalu yang enak-enak itu bahkan dia tinggalkan demi hidup baru di dalam iman dengan Tuhan yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberkati hidupnya bahkan lebih dari yang sudah ia dapatkan sebagai anak angkat putri Firaun. Rasanya mungkin kalau kita di dunia ini juga sama seperti itu. Ketika kita sudah nyaman, mungkin dengan kehidupan yang nyaman, yang banyak uangnya, mungkin pangkat kita tinggi, tapi ada rasa yang hambar ketika kita mempunyai semua itu, tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Saya tidak menyuruh bahwa orang nggak boleh kaya raya, enggak. Malah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bekerja giat untuk bisa memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Cuman yang mau saya tekankan adalah kita harus punya keberanian ketika kita ada di zona nyaman, tapi itu menjauh dari Tuhan. Kita harus mau berani untuk mengambil pilihan mungkin yang lebih nggak enak dibanding sebelumnya. Tapi itu adalah hal yang menuju pendekatan kita atau pendekatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Musa, kita harus berani meninggalkan kehidupan lama karena melihat kehidupan baru dalam iman dengan Tuhan Yesus yang pastinya akan lebih indah dan lebih mulia. Iman membuat kita berani meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dosa. Dosa itu karena terasa lebih enak, ya. Mungkin pakai uang perusahaan lebih enak, kita bisa belajar rasanya lebih enak, tapi itu dosa, ya. Kemudian kita punya pacar lain, misalnya kita sudah berkeluarga, itu rasanya lebih enak, tapi itu adalah dosa. Itu kita harus, karena iman, harus berani meninggalkan kehidupan lama yang penuh dosa. Musa punya banyak alasan untuk takut, ya. Bagaimana alasannya? Yaitu dia harus, di ayat 27 dikatakan bahwa ia harus menentang raja. Raja Firaun itu adalah raja yang seram, ya. Kalau digambarkan itu, Raja Firaun itu ucapannya adalah sebuah perintah. Jadi apapun yang Firaun lontarkan dari mulutnya itu adalah dijadikan hukum. Namun Musa menghadapinya dan menyatakan bahwa kami tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun lagi. Musa tidak takut pada apa yang disampaikan oleh Raja Firaun untuk menyembah berhala, dan dia akan tunduk pada otoritas yang lebih tinggi,
yaitu Tuhan yang percaya saat itu. Dimana untuk memutuskan hal tersebut tentunya butuh nyali yang besar. Karena mungkin di dunia ini kita juga punya atasan yang lebih tinggi, yang punya otoritas atau punya kekuatan power yang lebih besar, yang kadang membuat kita gentar atau takut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dari hari ini kita mempelajari dari Musa bahwa memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan perintah Allah, walaupun ada Raja Fir'aun yang seram, maka kita pun juga bisa berani meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dosa untuk menuju kehidupan yang penuh iman, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari iman teladan Musa adalah mengerjakan ketaatan. Hal ini disampaikan pada ayat yang ke-28, dikatakan, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi hal pada ayat 28 ini adalah tentang Paskah dan pemercikan darah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu dengan adanya kepemimpinan Musa. Bagian dari Paskah dan pemercikan darah ini dicatat dalam Keluaran 12 ayat yang ke-22 sampai 24, di mana bangsa Israel saat itu tidak pernah, ya, sebenarnya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, di rumah. Keluaran 12 ayat 22 sampai 24, atau mungkin bisa ditampilkan di sini. Ya, ini jadi diajarkan ya, diperintahkan pada saat itu bangsa Israel untuk kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sabunkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Pada Keluaran 22 sampai 24 itu dikatakan bahwa mereka harus membuat pemercikan darah ya, di mana sebenarnya itu nggak pernah dilakukan oleh bangsa Israel sebelumnya. Mereka belum pernah mendengar, belum pernah melihat, apalagi punya pengalaman tentang apa yang diperintahkan oleh Allah saat itu. Maka sebenarnya ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang mereka tuh nggak tahu, harusnya kan kok ngapain ya dilakukan, itu tujuannya apa sih, kok harus aku tuh kasih darah di situ gitu kan ya. Tapi itu adalah hal yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak membantah dan tidak meminta penjelasan secara logika tentang apa yang diperintahkan. Ketika Tuhan mengonfirmasi akan suatu hal, maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Allah, sekalipun kadang mungkin itu tidak masuk akal bagi kita. Tuhan perintahkan kita kalau ada orang yang musuhin kamu juga harus musuhin juga kan. Tuhan kalau ada orang yang tampar pemikiran kamu, Tuhan nyuruh kita kasih pipi satunya. Kadang nggak masuk akal, kan kita bertanya, Tuhan ini gimana ya maksudnya? Sama seperti itu. Kadang perintah Tuhan ada yang nggak masuk akal bagi kita. Tapi seperti teladan yang disampaikan pada pembacaan tadi, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan punya perintah buat kita, jangan pernah mempertanyakan atau membantah, apalagi meminta penjelasan secara logika. Itulah yang disebut dengan iman. Kita harus mengerjakan yang namanya ketaatan. Ketika Tuhan mulai menulahi Mesir dan lewat pemukiman bangsa Israel dan melihat darah di dalam pintu rumah mereka, Tuhan akan melewatinya dan tidak membiarkan pemusnah itu masuk. Darah itulah yang menyelamatkan mereka dari
kematian. Dan bukan emosi, logika, apalagi pengalaman mereka. Begitu juga kita di dalam hidup ini. Yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus, bukan logika kita, pemikiran kita, kepintaran kita sendiri, bukan, tapi darah Yesus. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, marilah kita sama-sama melakukan dan tidak membantah. Siapa yang percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Allah akan selamat. Mereka juga diperintahkan untuk memegang perintah mengenai peringatan Paskah, mengingatnya dan mengajarkannya pada anak-anak mereka sebagai orang yang percaya. Dalam Perjanjian Lama yang diperintahkan kepada bangsa Israel masih berlaku sampai saat ini, yaitu melalui darah Yesus. Sehingga jika kita hidup dan tinggal di dalam darah Yesus dan karya pengorbanan salibnya, maka darah itu akan menjadi tanda bagi kita, ya. Kalau dulu disuruh kasih darah di pintu-pintunya, sekarang kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Darah Yesus itulah yang menjadi penanda bagi setiap kita. Oh, ini Renata, anaknya Tuhan Yesus, ada darah Yesus yang sudah disematkan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, ada darah Yesus yang sudah disematkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang sama-sama kita peringati malam hari ini, itulah yang menyelamatkan setiap kita. Sebagaimana darah dalam Perjanjian Lama, darah Kristus menyelamatkan kita dari relasi dengan Allah dan juga dengan sesama. Darah Kristus menyelamatkan kita dari kematian kekal, tetapi juga supaya kita hidup dalam model hidup kekekalan di dalam dunia yang tidak kekal ini. Sehingga ada damai sejahtera di tengah penderitaan, di tengah penyakit saat ini yang sangat banyak, di tengah ancaman di era-era saat ini banyak sekali yang saling menjatuhkan di era politik ini. Tekanan, kesulitan, mungkin kesulitan di dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan, semuanya adalah akan diselamatkan oleh darah Kristus. Jika kita hanya memandang darah Kristus itu untuk tujuan ke surga, kita akan melewatkan kekuatan dan kuasa dari darah Kristus dalam menjalani hidup di dunia. Perintah Allah untuk mengoleskan darah pada ambang pintu rumah mereka sama dengan mengidentifikasi, artinya untuk ngecap, ya, ngecap, oh ini anaknya Allah. Sama juga kita saat ini sudah dicap lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya setiap awal bulan kita boleh mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat akan darah Kristus yang menghidupkan kita dan yang kita hidupi di dalam hidup kita dan sepanjang hidup kita. Hal keempat yang dapat kita pelajari dari teladan iman Musa adalah mengalami keajaiban. Ini bukanlah cerita yang nggak pernah kita dengar, ini adalah cerita yang sering kita dengar, yaitu Musa membelah Laut Merah. Ada ayat yang ke-29, ya. Laut Merah itu sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, Laut Merah itu bukanlah rute menuju tanah perjanjian. Dia kan disuruh untuk ke tanah perjanjian, ya. Sebenarnya itu rutenya bukan lewat Laut Merah, tapi ternyata Tuhan memberikan pelajaran lewat hidup Musa ini. Dia harus melewati Laut Merah, sesuatu yang seharusnya nggak dilewati, tapi dia harus melewati. Padahal harusnya itu bukan rutenya, gitu. Jadi ibarat kita, ya, saya mau ke mana namanya, rumah sakit Dr. Sutomo, tempat saya kerja itu misalnya, biasanya lewat Sukono, terus lewat Indragiri sampai ke Sutomo gitu. Tapi saya malah nggak lewat situ karena misalnya ada macet atau ada apa, saya harus masuk tol, terus saya harus lewat Sidoarjo dulu, muncul di sana. Itu sebenarnya bukan rutenya, tapi saya harus ke sana, sama seperti ini. Jadi Laut Merah ini sebenarnya bukan rute menuju tanah perjanjian, tapi Musa harus lewat sini. Sama juga dalam kehidupan kita. Kadang ketika kita itu mengikut Tuhan, kadang kok kerasa jalannya ini kok nggak tambah enak, ya Tuhan, ya. Tak kira ikut Tuhan itu makin hidupku santai-santai aja, karena Tuhan selalu menyertai. Terus aku harus hidupnya tenang-tenang, nggak ada masalah. Ternyata nggak seperti itu. Kadang justru ketika kita ikut Tuhan, hidup ini jadi semakin sulit dan berliku. Gak jarang mungkin kanan kiri bilang, kamu sih Kristen, jadinya kamu banyak masalah kan,
usah ikut Kristen, ikut aku aja, misalnya seperti itu. Kadang kita merasa ikut Tuhan itu makin berat, tapi sebenarnya Allah itu sengaja, sama seperti yang kita bisa tahu dari Musa ini. Kadang Tuhan itu sengaja membuat kita merasa hidup ini makin sulit, berliku-liku, mau muter-muter. Aku tuh kepinginnya dari sini langsung ke sini Tuhan. Kenapa Tuhan tuh malah aku harus kesana kesini kesana kesini? Kepinginnya dari masuk dari SD, masuk SMP favorit, SMA favorit, kuliah di tempat favorit, nanti aku kerjanya langsung diterima Tuhan. Aku sebelum dapat ijazah sudah ada yang nawarin pekerjaan. Kadang ada yang kita tuh mikirnya seperti itu, tapi ternyata di dalam kehidupan justru Tuhan itu bikin kita nggak sesuai sama apa yang kita kepinginnya. Saya habis lulus kuliah, kerja, saya nikah saya langsung punya anak Tuhan. Tapi kadang Tuhan tuh juga nggak maunya kayak gitu. Tuhan maunya kita mengalami proses yang lain. Supaya apa? Supaya ada tujuan ilahi yang Tuhan mau tunjukkan bagi setiap kita, bahwa Tuhan itu bisa menunjukkan hal yang lebih besar dari apa yang kita rencanakan atau yang kita pikirkan. Allah memiliki alasan dan tujuannya, maka percayalah dan lakukan tugas kita mengikuti Dia. Saat bangsa Israel melihat Fir'aun dan pasukannya makin dekat menyusul, muncul pula sifat, perkataan, pikiran dari bangsa Israel, sebagaimana juga sesuatu dalam hidup kita ya. Orang-orang Kristen saat ini mungkin merasa ketika ada masalah, ada hal yang tidak sesuai dengan rencananya, kita menjadi khawatir, kita menjadi muncul sifat dan perkataan yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh orang-orang yang percaya. Ketika sesuatu dalam hidup kita tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan dan harapkan, kita sering menjadi marah, ya, nyalahkan sana sini. Ini gara-gara ini nih, gara-gara dia nih. Aku kemarin coba dokumennya nggak dia hilangin, aku nggak bakalan gagal dalam proyek ini misalnya. Karena kita jadi nyalahin orang lain, kemudian mengeluhnya sama Tuhan. Oh, Tuhan ini nggak ada, Tuhan ini aku udah belajar setiap minggu, aku persembahan, tapi kok aku masih ada masalah aja sih Tuhan. Tuhan ini hoax. Kita kadang bilang kayak gitu. Kita kadang mau menyerah, bahkan ada yang mau mengakhiri hidup misalnya, hal yang sangat dibenci sama Tuhan. Dan mulai menyalahkan orang lain, lingkungan, ataupun situasi kita. Sama seperti bangsa Israel saat itu, saat mereka dikejar-kejar oleh pasukan dari Raja Fir'aun. Bangsa Israel tentu takut, tapi Musa menjawab mereka untuk percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Musa harus mengangkat tongkat seperti yang diperintahkan Tuhan. Barulah mujizat Tuhan terjadi, ya, seperti yang cerita-cerita yang sering kita dengar dari zaman sekolah minggu. Musa mengangkat tongkatnya, kemudian laut merah terbelah. Itu adalah mujizat yang Tuhan nyatakan bagi Musa dan bangsa Israel saat itu. Kita pun perlu melakukan bagian kita, yaitu bekerja bagi Tuhan dan bukan hanya menantikan Tuhan bekerja. Jadi ketika kita punya tujuan di dalam dunia ini, yang pastinya semuanya harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita juga punya bagiannya. Jadi kita nggak bisa dalam dunia ini hanya mengandalkan aku berdoa aja. Misalnya kita mau dapat pekerjaan, terus berdoa aja di rumah, tapi kita nggak cari pekerjaan, kita tidak mengupgrade diri, misalnya tidak melakukan tidak khusus atau melakukan hal-hal yang lain, memperbaiki nilai diri kita supaya bisa dapat pekerjaan yang baik misalnya, itu juga salah. Jadi kita harus punya peran juga dalam kita mencapai tujuan yang mau Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selain juga kita harus mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Ada langkah iman yang perlu kita ambil untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Contoh yang selalu dapat kita lakukan kalau setiap minggu pertama kita melaksanakan perjamuan kudus adalah juga tentang memberikan persepuluhan. Di mana dengan memberi persepuluhan seperti yang Tuhan perintahkan, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan dan mengalami kecukupan saat kita menjalankan perintahnya.
Sebaliknya, jika kita hanya berdoa, memohon kecukupan dari Tuhan, tapi tidak pernah menunjukkan bukti kepercayaan kita kepada Tuhan, maka seperti itu juga bangsa Israel tidak akan melihat keselamatan dan kelepasan dari ancaman Fir'aun dan pasukannya jika mereka tidak mau berjalan di antara dingin air laut ya. Pasti sebenarnya kalau misalnya kita jadi bangsa Israel saat itu, laut loh ini, laut merah ya, bukan sungai atau danau yang kecil, tapi ini laut, terus terbelah jadi dua, kita harus lewati nih di antara laut itu. Kalau dia nggak punya kepercayaan atau nggak punya iman yang membuat dia mau do it, melakukannya, mau berjalan, lihat aja nih, pasti di ujungnya sana dia nggak mau nyebrang, pasti dia nggak akan sampai ke keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Sama juga seperti kita, karena Tuhan udah kasih jalan nih. Jalannya mungkin serem ya, sama seperti mereka di laut merah, belah dua. Terus kita nggak mau melakukan apapun, dia aja di ujungnya sana. Kita nggak akan bisa sampai ke tujuan Tuhan, yaitu ujungnya satu. Sama juga seperti itu. Jadi kita harus mau melakukan langkah iman sehingga kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa berkat Tuhan atas bangsa Israel, karena iman mereka tidak binasa saat melewati laut merah. Karena laut merah dibuat kering oleh Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang Mesir binasa tenggelam ketika mereka mencoba melintasi laut merah. Jadi apa yang bisa kita pelajari adalah saat kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kita pun diselamatkan dari maut. Kita diselamatkan dari kebinasaan neraka karena Tuhan Yesuslah Juru Selamat, penolong kita, sumber segala kasih karunia. Jadi 4 hal yang bisa kita pelajari dari iman Musa adalah iman membuat Musa bertindak dalam iman. 4 hal yang bisa kita teladani adalah 1, memandang kekekalan, bukan hal duniawi saja, tapi memandang Tuhan Yesus yang bisa memberikan berkat keindahan yang kekal di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah memiliki keberanian, yaitu keberanian untuk meninggalkan dosa, meninggalkan masa lalu untuk menuju kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga adalah mengerjakan ketaatan. Tidak pandang dulu apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak banyak bertanya atau banyak kompromi sama Tuhan, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah ketika kita sudah mengerjakan itu, kita akan mengalami keajaiban asal kita mau menjalankan langkah iman yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Itulah 4 hal yang dapat saya sampaikan malam ini tentang teladan iman Musa. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian dan dapat dilakukan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Stay strong, tetap kuat, have faith, miliki iman, dan keep believing. Tetap percaya bahwa jangan pernah kita putus harapan apapun dalam hidup kita, karena dengan iman maka segala sesuatu menjadi mungkin jika kita berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya minta Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian hatiku percaya Tuhan dengan iman yang kita teladani dari Musa. Apapun persoalan dalam hidup ini yang kita nggak bisa tahu Tuhan maunya apa sih dalam hidup kita, tapi Tuhan janjikan kebahagiaan kekal dalam hidup kita. Asal kita percaya, kita punya iman bersama-sama dengan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
kita akan masuk di dalam sangkalan perjamuan kudus. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas membagikan anggur dan roti. Kita akan mengucapkan pujian dalam disucikan. Untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Bapa melalui perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima pada malam hari ini, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami untuk layak menerima perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga, kesehatan, pergumulan, pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah-Mu suci. Oh
dengan siap melayani. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita angkat roti dan anggur kita akan memperkatakan perkataan iman. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan. Penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, pelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita pujikan salibmu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan
minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, mari kita terima dengan iman kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, syukur. Haleluya Yesus, syukur. Mari kita bersyukur. Syukur. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan. Sekarang terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkati hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu, hari ini sampai selama-lamanya. Dihibur, sembuhkan firman Tuhan, dan kita sudah sama-sama duduk dengan Tuhan pada malam hari ini. Kemudian sekarang diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan persembahan, dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini bunyinya.
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Heru pimpin kita dalam doa. Persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, persembahan tatangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali. Amin, saudara. Nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, kita berterima kasih pada hambanya Ibu Renata yang pada malam hari ini kita
sudah menyampaikan firman Tuhan kita nikmati pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu, memberkati Bapak, memberkati kesehatan, apa yang dirindukannya, digumulkannya, terlebih Tuhan berkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada malam hari ini ada di tengah-tengah kita. Kita sembah ya. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita kesehatan. Kita ada di tempat ini meskipun di luar hujan deras tadi ya, gelap sekali, tapi kita berkemenangan ada di tempat ini untuk duduk sejalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, itu anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita semua. Pengumuman selanjutnya seperti biasa, jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya seperti pada malam hari ini jam 6 sore, lalu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore, dan seperti biasa kaum wanita yang rindu untuk datang silakan datang kaum wanita ya. Kaum wanita di tempat ini hanya 1 jam ya Bu Mul ya, hanya 1 jam. Mari kita bersama-sama kaum wanita Gunung Bodong. Sini banyak sekali kaum wanita ya. Kita rindu untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, saya mewakili Bu Gembala. Terima kasih bagi sidang jemaat yang sudah berdoa buat Bapak Gembala. Sampai di tempat peristirahatan terakhir tadi. Puji nama Tuhan. Terima kasih Song Leader, singer, Tuhan berkati, tim musik, LCD sound system, Tuhan memberkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, baik yang di atas yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Mari kita akhiri Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa yang abadi. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, saya pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa atas pimpinan Tuhan yang indah. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu saat ini mengingatkan kami, menguatkan kami, menyadarkan kami agar supaya kami anak-anak-Mu
mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang kuat, sehingga di dalam kehidupan kami merasakan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan meteraikan firman-Mu kepada kami semuanya, bahkan kepada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Berkati hamba-Mu Ibu Renata saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam tugasnya, dan berkati di dalam kerinduannya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan perkenankan kami berdoa bagi anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Yang sakit kami percaya dan yakin Tuhan sudah menyembuhkan. Yang ada masalah Tuhan sudah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan Gereja Galilea serta kegiatannya. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Perkenankan kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang studi, yang ujian, yang magang, yang akan wisuda Tuhan. Anak-anakku yang pada saat ini di dalam ujian-ujian, biarlah Tuhan tambahi semangat belajar dan jauhkan dari pergaulan yang jahat. Boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati Tuhan orang tua mereka masing-masing. Berkati Tuhan angka keamanan yang ada Tuhan, baik itu angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, Satpol PP, Dibhub, dan Sos 88. Memberkati tugas-tugas mereka sehingga di dalam kehidupan kami merasakan aman. Terima kasih Bapa. Memberkati saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, karena tugas dan belajar mereka. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, di mana mereka berada di Surabaya. Banyak sekali Tuhan. Lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan, sehingga mereka boleh bertugas dengan merasakan akan pimpinan daripada Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami Bapa. Tolong kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati persembahan anak-anak Tuhan di tempat ini, baik persepuluhan mereka, ucapan syukur mereka, janji iman mereka untuk perbaikan Ka'bah yang Maha Kudus. Kiranya memberkati dengan berkelimpahan. Bagi mereka yang belum mengerti persembahan, tolong Tuhan beri pengertian agar supaya mereka dapat hidup dengan berkelimpahan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Perkenankanlah kami bersatu hati berdoa buat pemerintahan negara Republik Indonesia kami. Marilah Tuhan tolong biar tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan boleh leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan memberkati kota Surabaya kami. Terima kasih. Amankan kota Surabaya kami, dijauhkan dari hiruk pikuk. Sebabnya kami berdoa bagi Tuhan para menteri dari pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR dan pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya. Amankan mereka. Mereka boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan baik bagi kami. Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan kami, anak-anak-Mu yang
Yesus berkati anak-anakmu yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan mengetahui kedatangan mereka masing-masing Bapa. Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang pada saat ini membawa beban yang berat Tuhan sudah selesaikan. Bentar Tuhan, dan tinggalkan ruangan yang maha suci, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliah, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini